Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai turunan. Kemarin kita sudah membahas banyak sekali fungsi-fungsi dari turunan. Yang pertama mungkin ada fungsi naik, fungsi turun, terus nilai stasioner, titik stasioner, persamaan garis singgung. Nah, dan hari ini kita akan mempelajari fungsi lain dari turunan yang berkaitan dengan fungsi jarak, fungsi kecepatan, dan fungsi percepatan. Oke, langsung saja kita bahas. Jika kita memiliki sebuah fungsi yang fungsi itu merupakan fungsi jarak. Nah, hubungannya dalam turunan, jika kita turunkan sebuah fungsi jarak, maka akan membentuk yang namanya fungsi kecepatan. Jika diturunkan lagi atau turunan tingkat 2-nya, maka dia akan menjadi fungsi percepatan. Jadi fungsi jarak diturunkan menjadi fungsi kecepatan diturunkan lagi. Jadi turunan kedua dari fungsi jarak itu nanti adalah fungsi percepatan. Turunan pertamanya adalah fungsi kecepatan. Biasanya dilambangkan dengan ST. ST ini berarti nanti adalah fungsi jarak, VT adalah fungsi kecepatan, AT adalah fungsi percepatan. Nah, jadi kalau kita mau mencari VT, VT itu adalah turunan pertama dari ST. Sedangkan AT itu adalah turunan pertama dari VT atau turunan kedua dari ST. Jadi diturunkan lagi. Nah, untuk memahaminya kita bisa memperhatikan contoh berikut. Dimiliki sebuah fungsi jarak yaitu ST sama dengan 5T pangkat 3 ditambah 7T kuadrat dikurangi 8T ditambah 12 dalam satuan meter. Jadi nanti ST ini nilainya dalam satuan meter. Maka VT atau fungsi kecepatan. Nah, fungsi kecepatan itu adalah turunan pertama dari ST. Jadi kalau ST-nya 5T pangkat 3 ditambah 7T kuadrat dikurangi 8T ditambah 12, maka secara otomatis fungsi kecepatannya adalah turunan pertamanya, yaitu adalah 15T kuadrat ditambah 14T dikurangi 8. Ini adalah fungsi dari fungsi kecepatan. Nah, lalu diminta lagi mencari fungsi percepatannya, maka turunkan sekali lagi fungsi kecepatan ini atau turunan kedua dari fungsi jarak, yaitu 30T ditambah 14. Jadi ini tinggal diturunkan lagi. Itu hubungan antara fungsi jarak, fungsi kecepatan, dan fungsi percepatan. Oke, kita bahas contoh kedua. Di sini ada sebuah benda bergerak mengikuti fungsi jarak, yaitu ST sama dengan 4T kuadrat, 4T pangkat 3 dikurangi 6T kuadrat ditambah 9T dikurangi 10. Satuannya dalam meter. Di sini tidak dituliskan ya. Tetapi kita gunakan satuannya meter. Nah, di sini tentukan jarak pada detik kelima. Yang kedua, kecepatan pada detik ketiga. Dan yang ketiga, percepatan pada detik kedua. Bagaimana cara kita mencarinya? Sekarang bisa kita perhatikan, kita mengetahui ST atau fungsi jaraknya adalah 4T pangkat 3 dikurangi 6T kuadrat ditambah 9T dikurangi 10. Maka kita tentukan yang pertama ini dulu, jarak pada detik kelima. Jarak pada detik kelima berarti kita akan mencari S5. Artinya pada fungsi T ini kita tinggal gantikan semuanya menjadi angka 5. Sama dengan 4 dikali 5 pangkat 3 dikurangi 6 dikali 5 kuadrat ditambah 9 dikali 5 dikurangi 10. Seperti itu. Hasilnya 5 pangkat 3 itu 125 kali 4 500. 5 kuadrat 25 kali 6 dikurangi 150 ditambah 9 kali 5 45
dikurangi 10. Begitu ya. Nah, sekarang tinggal kita hitung hasilnya. 500 dikurangi 150, 350 ditambah 45, 395 dikurangi 10, berarti 385 meter. Jadi jarak pada detik kelima itu adalah 385 meter. Nah, sekarang ditanyakan kecepatan pada detik ketiga. Fungsi kecepatan itu kita dapatkan dari turunan pertama fungsi jarak. Artinya fungsi ini kita turunkan. Turunan pertamanya adalah 12T kuadrat dikurangi 12T ditambah 9. Turunan pertama ya. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan pada detik ketiga. Berarti kita akan mencari V3. V3 berarti kita gunakan fungsi yang ini. 12 dikali 3 kuadrat dikurangi 12 dikali 3 ditambah 9. Oke, 3 kuadrat itu 9 kali 12 108 dikurangi 3 dikali 12 36 ditambah 9. Hasilnya adalah ini 72 ditambah 9 berarti 81 ya. 81 meter per sekon karena dia kecepatan. Lalu pertanyaan ketiga, percepatan pada detik kedua. Nah, berarti kita turunkan satu kali lagi untuk mendapatkan fungsi percepatan, di mana turunannya adalah 24T dikurangi 12. Misalnya, karena pertanyaannya percepatan pada detik kedua, berarti kita mencari A2. Fungsinya tinggal kita masukkan, berarti 24 dikali 2 dikurangi 12. Sama dengan 48 dikurangi 12, 36 meter per second kuadrat, karena percepatan. Oke, itu adalah salah satu fungsi lain dari turunan. Jadi kita bisa menentukan kecepatan dan percepatan jika kita memiliki sebuah fungsi jarak. Dan kita bisa mencari berbagai macam hal seperti tadi jarak pada detik 5, kecepatan pada detik ketiga, dan percepatan pada detik kedua. Oke, itu saja untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan satu materi lagi tentang nilai ekstrim atau nilai maksimum, nilai minimum dari sebuah fungsi yang dihubungkan nanti dengan turunan. Sekian, sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya.